Halo Sobat Tani, perkenalkan saya Fernando Andre Simajuntak, NIM 160301235. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu komoditas unggulan Indonesia, yaitu kakao. Saya akan membahas dua soal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pasca panen. Yang pertama, bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini? Lampirkan daftar pustaka pendukung. Negara Indonesia merupakan negara pemasok kakao dan menempati posisi ketiga di dunia dengan 13% atau sekitar 656.817 ton, diikuti oleh Ghana sekitar 20,2% atau sekitar 858.720 ton. Di posisi pertama ada Pantai Gading sekitar 1.472.313 ton. Indonesia termasuk negara pengekspor terbesar dalam perdagangan biji kakao. Ekspor kakao di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dan memberikan sumbangan terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Berdasarkan data pada tahun 2009 sampai 2014, produksi kakao mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa kakao di Indonesia memiliki potensi yang besar. Upaya peningkatan devisa dengan mempertimbangkan nilai tambah yang diterima dari kakao melalui pengembangan dalam bentuk kakao olahan, seperti tepung kakao, mentega kakao, coklat, dan lainnya. Maka perlu dipertimbangkan suatu kebijakan yang dapat mengembangkan industri olahan kakao, sehingga konsumsi olahan kakao domestik dapat dipenuhi tanpa harus mengimpor. Kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk menunjang pengembangan sektor perkebunan adalah pengembangan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan. Kebijakan makro diwujudkan dalam nilai tambah yang stabil dan inflasi yang terkendali. Berikut merupakan lampiran jurnal. 2. Jelaskan apakah sekarang biji coklat atau biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi. Jelaskan dengan alasan, bukti, dan contoh pustaka. Untuk menambah cita rasa aroma yang dihasilkan atau yang didapat dari biji kakao adalah dilakukannya fermentasi. Akan tetapi, para petani di Indonesia belum banyak yang melakukan proses fermentasi pada pasca panen biji kakao. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari para petani tentang tujuan dilakukannya fermentasi pada biji kakao. Pada umumnya, para petani melakukan pengeringan biji kakao yang dilakukan dengan cara yang sederhana. Dengan menggunakan panas surya, teknik penjemuran yang dilakukan sebagian besar petani adalah dengan menghamparkan biji kakao basah di atas terpal plastik yang diletakkan di halaman rumah petani. Hanya membutuhkan panas surya yang mengeringkan biji kakao yang dijemur, sehingga pada penjemuran sangat tergantung pada cuaca atau panas surya. Kualitas ekspor biji kakao yang ada di Indonesia dikenal sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pengolahan produk kakao di Indonesia masih kebanyakan secara tradisional atau non-fermentasi, yakni sekitar 85-90% biji kakao di Indonesia diproduksi tidak difermentasi. Ini adalah literatur. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.